Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada yang terhormat Bapak Subelo untuk mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Hukum Masyarakat. Kali ini di sini saya akan membahas tentang geng motor yang merupakan bagian dari kenakalan remaja. Poin pertama yaitu geng motor termasuk kenakalan remaja. Geng motor merupakan salah satu kenakalan remaja yang merebak di Indonesia. Geng motor menjadi fenomena, bagaimana tidak, jumlah remaja yang sudah terjerumus dalam aktivitas negatif ini bisa dibilang tidak sedikit, khususnya remaja pria. Geng motor ini sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia, terlebih di kota-kota besar. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor. Cara berkonvoi bersama baik dengan tujuan konvoi maupun touring menggunakan sepeda motor. Pengertian geng motor itu sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan atau hobi yang sama dari beberapa orang. Namun belakangan ini geng motor semakin meresahkan masyarakat dikarenakan tindakan kriminalitasnya yang membuat masyarakat takut akan keberadaannya. Poin yang kedua, penyebab munculnya geng motor. Geng motor termasuk dari kenakalan remaja karena faktor-faktornya yang sama seperti kenakalan remaja pada umumnya. Tidak hanya berkelahi ataupun tawuran, tetapi kenakalan remaja bisa sampai membuat kasus kriminal seperti membunuh, mencuri, merampok, pemerkosaan, dan lain-lain. Penyebab geng motor ini, mungkin faktor tersebut bisa berasal dari orang tua, pendidikan, dan segala lainnya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena remaja pada umumnya itu mungkin bisa saja melakukan tindakan-tindakan kenakalan remaja pada umumnya. Hanya saja mereka bertindak lewat karena mereka kurangnya pendidikan dan kasih sayang dari orang tua. Pendidikan itu harus kepada anak. Karena kenapa? Pendidikan itu bisa menentukan arah dan tujuan hidupnya anak di masa depan suatu saat nanti. Jika tidak diarahkan dari sekarang, anak itu akan bertindak semena-mena, akan membuat tindakan kriminalitas lainnya hanya untuk mendapat suatu perhatian dari masyarakat setempat, tetapi itu malah menjadi keresahan bagi masyarakat. Lalu di poin yang ketiga, apakah geng motor termasuk masalah sosial? Ya, hampir sama dengan perkelahian pelajar pada umumnya. Pada kondisi tertentu, geng motor juga dapat menjadi masalah sosial ketika kegiatan dilakukan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Geng motor sebagai sebutan terhadap sebuah kelompok atau organisasi non-formal di masyarakat yang menjadikan kendaraan bermotor roda 2 sebagai sarana mobilitas dalam melakukan kegiatannya. Jadi geng motor menggunakan kendaraan roda 2 untuk melakukan sesuatu di luar tindakan norma-norma yang ada, hanya untuk kesenangan mereka pribadi, secara berkonvoi bersama ataupun seperti melakukan touring. Kenapa geng motor ini termasuk masalah sosial? Karena geng motor ini hidupnya itu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat tersebut resah akan adanya geng motor. Menjadi beberapa timbul keresahan ini, seperti pembacokan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Lalu lanjut di poin terakhir, cara mengatasi geng motor. Banyaknya kasus perilaku menyimpang di kalangan remaja seperti perilaku geng motor merupakan bukti dari kekosongan, kurangnya, atau tidak efektifnya kontrol sosial yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun kontrol sosial yang dilakukan oleh pihak masyarakat. Yang dianggap bahwa kontrol sosial itu hanya dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian.
atau aparat keamanan saja. Sesungguhnya kontrol sosial itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, dan aparat keamanan saja, namun kontrol sosial juga dapat dilakukan oleh masyarakat seperti tokoh agama, praktisi pendidikan atau lembaga pendidikan, lembaga keluarga. Kenapa mereka dibawa dalam kontrol sosial? Karena menurut kami pribadi, itu tokoh agama sangat penting untuk memperbaiki akhlak seseorang atau memperbaiki akhlak di orang anak-anak di kalangan remaja. Lalu praktisi pendidikan, mungkin praktisi pendidikan bisa kita sebut seperti guru, atau bisa bahkan orang-orang sekitar lingkungannya, itu bisa memberikan edukasi bahwa bahayanya melakukan hal-hal kriminalitas itu seperti apa, akan diberi konsekuensi apa oleh negara, agar orang itu memiliki rasa ketakutan dan akan tunduk dan patuh akan adanya hukum yang ada di Indonesia. Lalu ada lembaga keluarga. Keluarga itu sangat penting dalam kehidupan seorang remaja. Kenapa? Karena seorang remaja itu butuh didikan dan kasih sayang dari orang tua agar dapat diberi arahan oleh orang tua. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena orang tua merupakan salah satu peran penting dalam kehidupan seorang remaja untuk menentukan jenjang kehidupan di masa depan nanti. Apakah masa depannya akan buruk atau baik? Itu Allahu a'lam. Karena memang salah satu penyebab munculnya kenakalan remaja itu mulai dari kurangnya edukasi dan kasih sayang dan arahan dari orang tua. Jadi saran bagi kami untuk mengatasi, mencegahnya kenakalan remaja sebelum menjadi geng motor, cegahlah dari saat dini, berikan mereka arahan kehidupan yang jelas di sejak dini, karena itu akan mempengaruhi masa depan mereka agar masa depan mereka cerah. Mungkin sekian dari saya dan teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.